adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kakak percaya bahwa adik-adik semua dalam keadaan sehat, bersukacita, dan tentunya semangat untuk ikut SBI, khususnya kelas Samuel. Oke adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita, kakak mau adik-adik tos papa, mama, kakak, adik, dan ataupun yang menemani adik di hari ini, katakan saya bersukacita, saya bersukacita, saya bersukacita, saya bersukacita. Oke, kita akan mulaikan ibadah kita hari ini. Yesus sahabatku, Dia sayang padaku. Aku ingin berjumpa Dia di SBI, Yesus sahabatku. Mari, mari ke SBI, Yesus sahabatku. Mari, mari ke SBI, Yesus sahabatku. Mari menari, mari bernyanyi, selalala, bergembira bersama-sama kita semua. Tunjukkan wajah yang ceria, ucapkan salam. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi buat kamu yang di coaching hari ini. Yuk dan teman-teman mau SBI, pimpin kami dalam belajar dan mendengarkan guru-guru. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Amin. Terima kasih untuk Misio yang sudah berdoa untuk doa pembukaan. Dan adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan, kita bernyanyi bersama dengan sukacita, kita puji Tuhan, dan kita naikkan suara-suara yang indah untuk Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam
Baik, sekarang kita akan sebutkan ayat hafalan. Kita ambil dari atas. Sup. Ku buka Alkitabku, lalu ku baca 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sekali lagi, 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sekarang adik-adik kita akan mau dengarkan cerita, dan sebelum itu kita bernyanyi dan berdoa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Halo, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan sudah tolong kami sehingga kami bisa SBI kembali. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, Tuhan yang tolong agar kami bisa duduk diam dan mendengarkan dengan baik, membuka telinga kami, dan juga kami bisa taat, dan pada akhirnya kami menyerahkan seluruh diri kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami agar bisa mendengarkan cerita dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ada seorang bapak bernama Bapak Naaman. Ia bertugas sebagai seorang panglima tentara di kerajaan Aram.
inilah kerajaan Aram di bawah pimpinan Bapak Naaman. Ternyata Bapak Naaman sedang sakit adik-adik. Dia sedang menderita penyakit kusta. Nah, ternyata di seluruh tubuhnya banyak sekali luka-luka kecil. Dan Bapak Naaman gelisah karena bagaimana cara menyembuhkannya. Dan istrinya pun ikut bingung, memikirkan bagaimana caranya ya agar suaminya dapat sembuh seperti semula. Dan pembantu Bapak Naaman memberikan usul kepada tuannya bahwa di daerah Samaria ada seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Ia dapat menyembuhkan penyakit. Akhirnya Bapak Naaman mempersiapkan diri untuk membawa bekal dan juga pasukannya untuk menuju ke daerah Samaria. Nah, adik-adik, ternyata setelah sampai di Samaria, Bapak Naaman itu tidak disambut oleh Nabi Elisa, tetapi Nabi Elisa menyuruh hambanya atau pembantunya yang bernama Bapak Gehasi untuk menjumpai Bapak Naaman. Nah, Bapak Naaman disuruh oleh Gehasi agar pergi ke Sungai Yordan dan mandi di sana sebanyak 7 kali. Ternyata Bapak Naaman marah adik-adik karena kenapa? Udah Nabi Elisanya tidak menjumpai dia. Sungainya juga kotor. Bagaimana dia mau mandi kalau sungainya aja kotor? Dia marah sekali. Tetapi pasukan-pasukan Bapak Naaman bilang, "Tuan, laksanakan saja perintahnya dari Nabi Elisa. Siapa tahu penyakit Tuhan sembuh." Karena Nabi Elisa sudah memberikan perintah kepada Gehasi. Akhirnya Bapak Naaman mandi adik-adik. Pertama, kedua, setelah dia keluar masih tetap ada. Masih belum sembuh. Dia mandi lagi. Keluar, belum sembuh juga. Dia mandi lagi yang ke-4 kali. Ternyata masih belum sembuh juga. Dia mandi lagi yang ke-5 kali. Keluar dari air, masih belum sembuh juga. Dia mandi yang ke-6 kali. Belum juga sembuh. Nah, saat yang mandi dia ke-7 kali, dia keluar dari air. Wah, penyakit kustanya sudah sembuh, luka-lukanya udah hilang semua. Betapa bahagianya, betapa senangnya Bapak Naaman melihat bahwa tubuhnya sudah sembuh. Akhirnya Bapak Naaman membawa pakaian, juga membawa perak, membawa emas yang dihadiahkan kepada Nabi Elisa. Karena apa? Dia mau berterima kasih sama Nabi Elisa kalau penyakitnya sudah sembuh. Nah, adik-adik, tapi apakah Nabi Elisa menerimanya? Tidak adik-adik. Nabi Elisa tidak mau menerima hadiah tersebut. Karena Nabi Elisa merasa dia adalah perpanjangan tangan dari Tuhan. Dia hanya alat untuk menyampaikan berita bahwa Naaman akan sembuh kalau dia mau mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, dia hanya Nabi Elisa menyuruh Bapak Naaman untuk pulang dan membawa setiap barang-barang yang sudah dibawa, hadiah yang sudah dibawanya. Nah, ternyata adik-adik, di belakang Gehasi mendengar dan melihat semua hadiah yang dibawa oleh Nabi Naaman. Ternyata
Gehazi. Dan setelah Bapak Naaman sembuh dari penyakit kustanya, Bapak Naaman kembali ke rumah Nabi Elisa dengan membawa barang-barang berharga seperti perak, emas, dan juga pakaian yang bagus-bagus. Tetapi Nabi Elisa tidak mau menerima hadiah tersebut karena Bapak Elisa hanya perpanjangan tangan dari Tuhan. Yang menyembuhkan penyakit Bapak Naaman adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia hanya Nabi Elisa hanya perantara. Jadi Bapak Naaman harus berdoa, berterima kasih sama Tuhan, bukan kepada Nabi Elisa. Dan ternyata hamba Nabi Elisa yang bernama Bapak Gehazi, dia mendengar di belakang dan melihat hadiah-hadiah yang dibawa oleh Bapak Naaman. Dan Gehazi tidak bisa menahan keinginannya untuk bisa memiliki hadiah-hadiah yang dibawa oleh Bapak Naaman. Dia tergoda adik-adik untuk mendapatkan hadiah tersebut. Nah, setelah Bapak Naaman ditolak, tidak bisa karena Nabi Elisa tidak mau menerima hadiah dari Bapak Naaman, akhirnya Bapak Naaman pergi dengan membawa pasukannya. Tetapi Gehazi dari belakang dia berlari mengejar Bapak Naaman. Bapak Naaman saat dia membawa kuda berdeserta dengan pasukannya, dia melihat kalau ada seseorang yang menyusul dia di belakang. Akhirnya Bapak Naaman berhenti dan dia menanyakan kepada Bapak Gehazi, ada apa? Ternyata adik-adik, Gehazi berbohong sama Bapak Naaman dan mengatasnamakan Bapak Nabi Elisa bahwa Nabi Elisa menginginkan hadiah tersebut. Dan Bapak Naaman dengan senang hati memberikan hadiah berupa pakaian dan juga perak, emas diberikan kepada Gehazi. Adik-adik, setelah Gehazi pulang sampai di rumah Nabi Elisa tahu karena dia mendengar suara Tuhan bahwa Gehazi sudah berbohong sama Bapak Naaman dan mengambil semua hadiah tersebut atas nama Nabi Elisa. Dan Tuhan marah karena apa? Tuhan tidak suka orang berbuat dosa. Akibatnya Gehazi mendapatkan hukuman berupa penyakit di tubuhnya, timbul di seluruh tubuhnya penyakit kusta. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar bahwa saat kita menginginkan mainan yang bagus, saat kita menginginkan baju, saat menginginkan sepatu, sandal, ataupun barang-barang yang lain, kita tidak boleh berbohong ya adik-adik. Tapi saat kita menginginkan barang-barang tersebut, kita bisa bilang kepada Papa, Mama, Oma, Opa, agar Oma, Opa bisa mengerti apa yang diinginkan adik-adik. Dan terlebih lagi, adik-adik saat menginginkan sesuatu, tidak boleh berbohong dengan alasan apapun. Karena apa? Tuhan tidak suka adik-adik berbohong, berbuat dosa. Karena apa? Tuhan sangat membenci dosa. Dan saat berbuat dosa, Tuhan pasti memberi hukuman kepada setiap manusia. Nah, adik-adik, setiap perasaan kita, baik itu iri, marah, menginginkan barang orang lain, kiranya adik-adik bisa melakukannya, bisa melampiaskan perasaan tersebut, bisa bilang, dan yang terlebih bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Bilang sama Tuhan Yesus bahwa saat ini adik-adik pengen beli mainan Barbie atau mobil-mobilan yang bagus, ataupun tas, ataupun sepatu. Dan bilang, Tuhan Yesus tolong
jaga hati kami agar kami tidak berbuat dosa lagi. Ya. Sekarang kita mau naikkan lagu tema ya adik-adik ya. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku, oh juru selamat. Ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu, ku pasti sempurna nanti. Terima kasih ya adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan sudah tolong kami sehingga kami bisa SBI kembali. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, Tuhan yang tolong agar kami bisa duduk diam dan mendengarkan dengan baik, membuka telinga kami, dan juga kami bisa taat, dan pada akhirnya kami menyerahkan seluruh diri kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami agar bisa mendengarkan cerita dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau doa selesai SBI. Kakak percaya bahwa adik-adik semua tadi sudah memuji Tuhan dengan semangat, menyebutkan ayat hafalan dengan semangat juga, dan juga mendengarkan cerita dengan baik. Bahkan aktivitas saat ini kita mau berdoa ya. Kita berdoa untuk selesai SBI. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, kelas Samuel. Kami bisa belajar bersama SBI Yesus sahabatku, meskipun lewat GCR. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu, kelas Samuel dan juga kakak-kakak SBI, dan juga orang tua. Berkati kami, berikan kami kesehatan yang senantiasa dari Engkau Bapa. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, bahkan virus apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami tetap bertumbuh di dalam Engkau, di dalam kasih-Mu. Dan saat ini kami berterima kasih untuk semuanya atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik.